Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Mata Liga bersama gua Jeffrey Dwi Rahmadi. Halo sobat Mata Liga. Gua gak bosan-bosannya meminta ke kalian, minta bantuannya subscribe, kemudian klik tombol loncengnya, kemudian like dan komen dan share video yang gua berikan supaya kalian tidak ketinggalan berita yang gua sampaikan. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe dulu. Oke, Sintayong, Sintayong, Sintayong. Itulah yang menggema di Stadion Pakansari Bogor. Penggemar timnas Indonesia sangat bangga mempunyai pelatih timnas Indonesia senior yang bernama Sintayong. Perubahan yang diberikan oleh Sintayong sangat terasa di timnas Indonesia. Dari mental, dari gaya bermain, dari fisik dan dari stamina, semua berubah di timnas senior Garuda Indonesia. Maka dari itu pendukung timnas Indonesia sangat menggema di Stadion Pakansari dengan sebutan Sintayong, Sintayong dan Sintayong. Timnas Indonesia versus Kurakau. Di pertemuan kedua akan dibahas di sini ya, di Mata Liga. Jadi gua akan membahas timnas Indonesia versus Kurakau di putaran kedua. Dalam laga yang digelar di Stadion Pakansari Selasa 27 bulan 9 tahun 2022 malam WIB, Indonesia menang dengan skor tipis 2-1. Berkat gol-gol dari Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan. Sedangkan gol balasan Kurakau diciptakan oleh Jeremy Antonise. Ini merupakan pertemuan kedua setelah di Bandung pada Sabtu 24 September. Indonesia juga memenangkan pertandingan dengan skor tipis 3-2. Indonesia sukses unggul ketika laga baru berjalan 3 menit. Sebuah tembakan keras dari Witan Sulaiman di depan tengah gawang Kurakau berhasil ditepis, tapi rebound mentality dari Dimas Derajat membuka keunggulan timnas senior. Kurakau berhasil memperkecil ketertinggalan, namun pertahanan Indonesia yang diterapkan oleh Sintayong tak mampu ditembus Leandro Bakuna dan kolega di babak pertama. Jadi di babak pertama nih timnas Kurakau berusaha untuk membobol timnas Indonesia, tapi sangat rapat pertahanan timnas Indonesia. Gua jujur sebagai pendukung timnas Indonesia sangat menikmati permainan timnas Indonesia. Bahkan Bung Binder Singh pun berkata, ini bukan Manchester City, ini bukan Barcelona, ini bukan Liverpool, ini bukan Juventus, tapi ini timnas Indonesia. Permainannya berkelas, tiki-takanya, 1-2-nya, jarang memberikan long ball insya Allah ke depan yang entah arahnya kemana. Tapi Sintayong menerapkan ketenangan di pemain-pemain Indonesia. Walaupun di press, tapi Indonesia tetap tenang dengan 1-2 pasnya dan bisa keluar dari pressing tersebut. Di babak kedua, Kurakau menurunkan Jeremy Antonise untuk menambah daya gedor pilihan Renko Becentini, pelatih dari Kurakau. Ini terbukti ampuh karena baru 1 menit laga bergulir Kurakau mampu mencetak gol untuk menyeimbangkan skor 1-1. Sebuah eksekusi tendangan bebas dari Ricky Cawor Kambuaya sempat memberikan ancaman yang dimentahkan oleh kiper Kurakau. Namun tendangan jarak jauh Rahmat Irianto pun juga melebar dari gawang Kurakau. Jadi peluang-peluang timnas Indonesia di babak kedua pun banyak. Di babak pertama banyak banget peluang-peluangnya, tapi ya itu belum sempurna untuk passing pasnya di depan gawang Kurakau. Di babak pertama menurut gua kekurangan timnas itu passing pasnya tuh belum sempurna. Setiap di persetiga lapangan
pertahanan Kurakau, timnas Indonesia selalu gagal menembusnya, selalu gagal salah passing. Jadi entah passingnya lemah, kemudian entah passingnya kebaca dan segala macamnya lah. Sintayong merespon dengan menurunkan Marcelino Ferdinand yang bintang timnas U20 mengambil tempat Ricky Kambuaya di lapangan. Sadi Ramdhani sempat memberikan ancaman beberapa menit kemudian aksinya melewati pemain Kurakau dan masih bisa dimentahkan oleh kiper Kurakau Jeremy Boda. Sintayong kemudian melakukan 2 pergantian ganda dengan memasukkan Muhammad Rafli dan Dendi Sulistiawan untuk menggantikan Egy Maulana Fikri dan Dimas Derajat. Jadi Egy Maulana Fikri dan Dimas Derajat digantikan oleh Muhammad Rafli dan Dendi Sulistiawan. Muhammad Rafli di posisi Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan di posisi Egy Maulana Fikri. Menit ke-7 Muhammad Ferrari dan Ramadan Sananta masuk ke lapangan untuk menggantikan Sadi Ramdhani dan Pratama Arhan untuk memperkuat lini belakang juga Muhammad Ferrari, dan Ramadan Sananta juga memperkuat lini depannya untuk serangan-serangan baliknya karena mengandalkan kecepatan Ramadan Sananta. Yakob Saruri memberikan ancaman di menit-menit 75 dengan menusuk ke kotak penalti, namun upayanya masih mengenai tubuh pemain bertahan Kurakau. Kurakau harus bermain dengan 10 orang sejak menit 80 karena Juninho Bakuna di kartu merah. Wasit mengajarnya dengan kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Rahmat Irianto, dan dengan kejadian itu juga pendukung timnas sedikitnya agak marah ya karena permainan keras dari Bakuna tersebut. Hampir ada kericuhan di laga ini. Pendukung timnas melempari botol ke lapangan, tapi bisa ditenangkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia seperti Elkan Bagot, kemudian Rizky Ridho dan lain-lain. Menit ke-87 ini menit di mana Indonesia mendapatkan gol dan mendapatkan kemenangan, yaitu dengan Witan Sulaiman meliuk-liuk di kotak penalti dengan skillnya melewati pemain-pemain dan memberikan umpan yang sangat-sangat memanjakan Dendi Sulistiawan di depan gawang, dan Dendi tidak dijaga, Dendi bebas untuk mencetak gol. Akhirnya Indonesia mendapatkan keunggulan di menit 87 dengan skor 21. Indonesia berhasil mempertahankan keunggulannya hingga menit akhir dan mendapatkan kemenangan kedua melawan Kurakau. Ini bukti bahwa timnas Indonesia sudah merubah segalanya, merubah permainannya, merubah mentalnya, merubah semua sistem-sistem yang ada timnas Indonesia yang dulu hingga dan sekarang berbeda. Terbukti dengan melawan peringkat 84 FIFA ranking, Indonesia menang dengan skor 3-2 dan 2-1. Ini bukti yang konkret, bukti yang terlihat dengan permainan cantik timnas Indonesia. Gua memberikan saran untuk PSSI bahwa Sintayong harus dipertahankan, harus diberikan waktu lebih panjang untuk memberikan prestasi-prestasi untuk timnas Indonesia. Gua yakin di tangan dingin timnas Sintayong ini, timnasnya akan mendapatkan prestasi-prestasinya. Gue yakin nanti akan mendapatkan piala-piala untuk timnas Indonesia. Dan gue tunggu di Piala AFF di akhir tahun ini, di sekitar bulan November ya, AFF akan bergulir, dan semoga timnas Indonesia bisa mendapatkan juara dan bisa memperbaiki ranking FIFA supaya lebih meringankan di AFC nanti di Cina kalau nggak salah ya, di timnas Indonesia.
Dan ini daftar line up, daftar formasi yang ditampilkan oleh Sintayong semalam. Sintayong menggunakan formasi 4-2-3-1 di kertas, kemudian di lapangan menjadi 3-5-2 atau 3-6-1. Itu berjalannya di lapangan berubah menjadi 3-6-1. Jadi backnya 3, kemudian ada 6 di lini tengah yang memperkuat lini tengah, dan Dimas Derajat menjadi ujung tombak penyerangan timnas Indonesia, dan bergantian bersama Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman ataupun Sadil Ramdhani di situ. Oke. Di antaranya ada kiper Syahrul Fadil, kemudian ada Pratama Arhan, kemudian ada Elkan Bagot, kemudian ada Rizky Ridho dan Yakob Sayuri, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, dan Dimas Derajat sebagai penyerang nomor 9. Cadangannya ada kiper Riyandi, kemudian ada Nadio, kemudian ada Asnawi Mangkualam, dan backnya Fahrudin Arianto, Koko Ari, Marcelino Ferdinand, Mark Anthony Klok, Sahrian Abimanyu, Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta, dan Muhammad Rafli. Itu skuad timnas Indonesia melawan Kurakau, dan pelatihnya yaitu Sintayong. Selamat untuk timnas Indonesia, selamat untuk Sintayong, selamat untuk Garuda. FIFA ranking naik ke 152 untuk timnas Indonesia karena 2 kemenangan ini. Semoga FIFA rankingnya terus naik dan bisa tembus di 100 besar ya. Amin, itu harapan gua, itu harapan masyarakat Indonesia, dan itu harapan pendukung Garuda Indonesia. Oke, itu berita yang gue sampaikan untuk kalian semua. Berita gembira, berita yang happy, berita yang membuat kita senang karena kemenangan timnas Indonesia. Sintayong, 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 Sintayong. Gua Jeffrey Dwi Ramadan mengundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.